Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, salam bagi kita semua. Amin, aman semua, aman ya, sehat-sehat selalu ya. Tahun 2023 harusnya lebih semangat lagi kita. Amin ya. Ya, karena tahun dimana kita perlu ingat bersama. Boleh tampilkan untuk PowerPoint-nya. Tahun ini adalah tahun di mana saya bilangnya tahun Allah di pihak kita. Amin. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita yakini bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Dalam keadaan-keadaan mungkin kemarin Pak Jokowi bilang gelap, saya juga bingung. Ya, gelap. Saya dengar pidatonya dia di ulang tahunnya salah satu partai. Ya kan? Dia bilang sudah ada 12 negara yang sudah menjadi pasiennya IMF. Tahu ya? Pasiennya IMF. Artinya 12 negara itu secara keuangan negaranya membutuhkan peranan IMF. Tapi dia bilang, puji Tuhan, Indonesia tidak, sampai hari ini tidak butuh. Berarti Indonesia tidak gelap-gelap amat. Ya, saya dengar berita juga ada PHK secara massal di daerah saya, pabrik sepatu yang terkenal, saya nggak tahu, tiba-tiba PHK puluhan ribu. Yang itu yang ditakutin gitu. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang mungkin tutup sehingga karyawannya harus dirumahkan. Maka kalau kita bersyukur, kalau kita masih bisa kerja, memiliki pekerjaan, itu luar biasa. Di luar sana mereka juga ada yang harus merubah, membelok rencananya karena harus dirumahkan. Tapi kalau kita hari ini sampai hari ini bisa berdiri, bisa ibadah, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Saya kemarin juga ikut pertemuan hamba-hamba Tuhan, khusus gembala-gembala. Ada beberapa gembala yang 12 atau 15 gembala yang sudah juga menyerahkan surat bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk meneruskan penggembalaan. Double C baru dilantik, baru ditabiskan. Masa menyerahkan lagi untuk mundur? Ya, baru saudara. Saya gak bawa ya SK-nya. SK untuk gereja ini sudah resmi dan saya hari Senin ini saya akan membuka rekening atas nama gereja. Jadi rekeningnya saya bikin ada 3, nanti juga ada persembahan. Mungkin Bapak Ibu mungkin tiap minggu kita ada 2 kali jalan ke persembahan. Satu adalah kolekte, satu itu untuk diakonia. Kenapa saya perlu untuk juga diakonia di gereja? Diakonia itu adalah di mana kita ada terlibat kalau misalnya ada jemaat kita ada yang lahiran, ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah kita butuh, gak banyak-banyak sih, kalau diakonianya banyak sih boleh juga. Tapi kurang lebih gereja bisa hadir untuk menolong dan membantu mereka. Sama seperti salah satu oma di Manado. Dia sakit. Lalu Pak Pendeta datang besuk. Oma, kenapa sakit? Aduh, kita sudah umur, kita sudah tua, kita sakit. Lalu diskusi antara Oma dan Pak Pendeta. Pak Pendeta tanya, Oma seumur 90, apa rahasianya Oma? Omanya belum dengar. Tanya lagi, apa rahasianya Oma? Sudah umur 90, kok masih awet? Pongo. Maksudnya Oma itu apa yang Pak Pendeta ngomong itu Oma nggak dengar. Jadi Oma bilang begini, kita pongo. Tapi Pak Pendeta pikir, oh itu obatnya. Salah satu umur panjang Oma, karena Oma itu pongo. Tuhan panggil Omanya nggak dengar. Jadi Tuhan waktu umur 80 Oma Tuhan panggil, Oma nyanda dengar. Sampai 90 juga nyanda dengar. Jadi Oma umur panjang karena pongo.
Bukan itu juga saudara. Ada satu oma juga di Manado. Oma, apa rahasianya oma nih? Bukan ngomong rahasia, datang Pak Pendeta besuk karena oma sakit. Didoakan. Oma, kami dari gereja, kami hanya bisa mendukung oma dalam doa. Oma bilang, nyanda usah dukung dalam doa. Kalau doa oma juga bisa. Oma yang tidak bisa adalah cuci piring di belakang. Oma yang tidak bisa, tolong bantu cuci piring dah. Jadi kita kadang saudara bikin diakonnya itu kayak gitu. Jadi kadang-kala kita bilang gini, kami dukung dalam doa, tapi gereja pun jangan hanya dukung dalam doa, tapi gereja pun bisa hadir untuk kurang lebih memberikan sesuatu yang berarti buat. Jadi kita jalankan. Nah gereja kita, saya bikin nanti 3 rekening, yaitu 1 buat pembangunan, 1 buat kolektif persembahan dan juga perpuluhan, dan 1 juga buat diakonia. Nah, hari Senin ini saya akan urus sehingga kita akan mulai running. Dan saya juga akan urus, ini saya ada isi data form untuk kita daftar ke Depak, Departemen Agama. Prosesnya kurang lebih 1 minggu. Saya kemarin formnya udah saya minta, saya akan isi sehingga nanti akan mempermudah kita. Misalnya satu saat kita sewa ruko atau sewa tempat, kita listriknya bisa didapat subsidi dari pemerintah. Kayak teman saya listriknya 35.000 watt. Bayar sebulan cuma 1 juta. Bilang buset itu kan pabrik punya urusan kan. Bayar cuma 1 juta. Abu udah mainan doang itu. Ya kan? Nah kayak gitu tuh fasilitas. Saya lagi urus atau nanti satu saat kita memiliki tanah. Siapa tahu ada jemaat Tuhan yang bilang, Pak saya mau hibahkan tanah ini buat gereja. Ya kan? Tidak ada satupun mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya mau hibahkan tanah ini buat gereja. Nah kita buat urus suratnya, kita perlu namanya SK dari Depak. Ya, besok-besok kalau kita ibadah ada yang datang gak gugat. Gua resmi, pendetanya resmi, gereja resmi, SK-nya Depak menyetujui. Amin. Tuhan itu benar-benar di pihak kita. Saya merasakan bagaimana Tuhan ada di pihak gereja ini. Tuhan terus membela umat Tuhan. Nah, hari ini, saudara yang saya kasih, tema kita adalah tahun ini ada udah next. Hari ini ayatnya di mana? Ayatnya Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah akan melawan kita? Hari ini yang kita bahas next coba. Yang kita bahas adalah ada 4 pilar. Saya ngulangin ini supaya tujuannya gini. Saya ngulangi setiap kali saya khotbah. Saya ngulangi ini supaya Bapak Ibu ingat. Ya, ingat sampai dari Januari sampai Desember itu ingat 1 ayat pokok. Roma 8 ayat 31. Tahun kemarin Roma 8 ayat 28. Tahun sebelumnya Mazmur pasal 67 ayat yang kelima. Masih tahu? Tuhan memahkotai tahun-tahun dengan kebaikan. Dan tahun kemarin kita sudah masuk di Allah itu turut bekerja. Dan hari ini, tahun ini, nah ada 4 pilar yang menopang tahun bagaimana supaya Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya Allah itu benar-benar ada di pihak kita. Ada 4 pilar. Yang pertama, Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 32 bicara tentang evaluasi. Kenapa? Kok muncul kata evaluasi? Bingung kan Bapak Ibu? Kata evaluasi saya simpulkan dari ini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita. Itu adalah suatu ungkapan evaluasi tentang bagaimana dia berjalan bersama dengan Tuhan. Lalu dia merasakan penyertaan Tuhan. Maka dia mulai evaluasi. Dia memperhatikan sebagaimana Nabi Habakuk. Dia pun evaluasi tentang apa yang dia doakan, apa yang diharapkan, apa yang dia rencanakan. Nabi Habakuk ketika dia bilang, dia protes kepada Tuhan. Saya protes. Kenapa saya protes? Karena ketika saya berdoa tentang kebaikan, malah kelaliman yang muncul. Lalu dia berdiri di menara Tuhan dan dia meninjau kembali. Ternyata Tuhan memperlihatkan kepada dia sebuah tinjauan evaluasi bahwa sesungguhnya mereka yang tadinya berada dalam keadaan yang makmur, enak-enak, yang tidak kenal Tuhan, ternyata mereka menuju kepada jalan kebinasaan. Sedangkan kita yang saat ini berjalan sedikit demi sedikit mendaburkan air mata,
kita akan menuai sorak-sorai. Amin. Nah, dia merasakan di situ bahwa Tuhan itu di pihak kita. Lalu yang kedua, berikutnya adalah di Roma pasal 8 ayat 33 ayat sampai 34, Allah membenarkan kita. Nanti kita bahas ini di 3 bulan berikutnya, bulan April, Mei, Juni. Ya, April, Mei, Juni. Dan berikutnya adalah di Roma pasal ke-8 ayat 35 sampai 36, kita bicara tentang tidak ada yang memisahkan kita. Bagaimana supaya Allah itu di pihak kita dan kita merasakan Allah itu. Lalu yang berikutnya adalah Roma 8 ayat ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Kita itu menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan hari ini kita masuk di evaluasi yang bagian yang kedua. Minggu lalu mungkin sudah lihat, perhatikan ini. Ya, berikutnya. Oke, ini ayat. Tetap di situ dulu. Ini ayat. Roma pasal 8 ayat 27. Evaluasinya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang kita evaluasikan? Yang pertama adalah kita evaluasi tentang kebaikan kita dan kebaikan Tuhan. Lalu yang kedua, kita evaluasi tentang kasih kita dan juga kasih Tuhan. Lalu kita evaluasi tentang rencana kita dan juga rencana Tuhan. Ya kan? Kalau kita harus seluruskan rencana kita dengan rencana Tuhan, pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Minggu lalu saya sudah uraikan itu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa dengan kehidupan kita, yaitu merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan kita. Kegagalan dalam kehidupan kita yang alami hari-hari ini adalah keberhasilan yang tertunda. Ya? Itu ada keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan putus asa. Gagal satu kali, jangan. Kemarin saya udah ngomong, gagal cinta, mati satu tumbuh berapa? Mati satu tumbuh 1000. Jangan tumbuh-tumbuhin lagi. Jangan buka cabang-cabang lagi. Ya kan? Kalau pacaran setia. Ya kan? Setia sama pasangan satu sampai selama-lamanya. Sampai masuk kepada pernikahan. Nah itu. Ya. Nah, saudara yang saya kasihi, lalu yang hari ini adalah kita masuk ke bagian yang kedua. Berikutnya adalah ini. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Ini akan merujuk kepada 4 ayat yang di dalam Roma pasal ke-8 ayat 31. Itu merujuk kepada, maksud ada 4 rujukan atau ada 4 yang menopang atau mendukung tentang sebab itu apa yang kita katakan. Yang pertama adalah Roma pasal 6 ayat 1 sampai 3. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi gini, kemarin evaluasi yang pertama kita udah membahas tentang bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana kasih kita, bagaimana rencana Tuhan dan bagaimana rencana kita, bagaimana kebaikan Tuhan dan bagaimana kebaikan kita. Itu kita evaluasikan. Lalu hari ini kita bahas dan masih tetap sama, evaluasi, tapi bagian yang kedua yaitu tentang bagaimana kita itu mensejajarkan dan memperhatikan Abraham, bapak leluhur kita. Orang Israel itu, Abraham adalah bapak yang paling mereka kagumi. Abraham dan juga Elia. 2 tokoh itu sentral di Israel. Dan 2 tokoh itu juga, Elia. Elia sampai hari ini adalah manusia, ada 2 orang yang hidup secara jasmani yang ada di surga. Jadi tubuh kita ini secara jasmani ini ada 2 orang. Iya ya. Henok dan juga Elia diangkat hidup-hidup naik ke surga. Henok itu punya tubuh seperti kita tapi ada di surga. Elia punya tubuh seperti kita dan ada di surga. Dan mereka menjadi tokoh yang sangat sentral di Israel pada zaman itu. Dan untuk itu saudaraku yang saya kasih, kita evaluasi dari kehidupan Abraham. Abraham itu dikatakan dibenarkan dia. Tuhan mengingat dia, Tuhan memperhatikan dia. Bukan karena perbuatan baiknya dia. Bukan karena Abraham taat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak dia.
Tetapi ketaatan Abraham itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Lalu percayalah Abraham. Gak gampang saudara. Abraham berlatar belakang keluarganya adalah orang yang papanya, leluhurnya, mereka juga tidak takut kepada Tuhan yang seperti yang kita bayangkan. Tapi Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan, Abraham tinggalkan sanak saudaramu. Abraham pergi ke satu negeri yang saya akan janjikan kepadamu. Nekat saudara. Kalau kita dalam kehidupan Abraham ini orang nekat. Tuhan cuma bilang begini, saya akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan saya akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dia cuma pegang itu ayat, dia pergi keluar. Dia pegang itu perkataan firman Tuhan, lalu dia berjalan keluar. Dan itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran dalam kehidupan kita. Setiap minggu, setiap hari, Bapak Ibu mungkin mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya buat satu renungan yang hanya 30 detik. Bahkan TikTok 15 detik, 30 detik saya bikin. 30 detik aja. Saya tahu tentang arti sebuah kuasa daripada firman Tuhan. Ya, ketika kita membuka firman Tuhan, mendengar firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka kita tidak membutuhkan iman yang besar. Kita hanya membutuhkan iman sebesar biji apa? Sesawi. Udah pernah lihat biji sesawi? Pernah lihat loh? Saya juga belum lihat. Tapi di kampung saya ada satu biji juga sama seperti itu, kecil banget. Saya kampung bilangnya botok, itu udah hilang. Saat kemarin nanya ke kakak saya, dia sama seperti wijen apa? Biji wijen ya? Wijen itu kan. Tapi ini lebih kecil lagi dari itu. Itu saya gak tahu, itu saya pikir itu enak, itu makanan. Enak banget. Tapi olahnya susahnya minta ampun. Tapi benar saudara, dia kecil itu dia bisa tumbuh menjadi besar dan burung sarang di sana. Nah, itu pemahaman saya dulu tentang biji sesawi. Tapi ternyata lebih daripada itu biji apa? Iman sebiji besar biji sesawi yang ada di Israel. Ternyata dia tumbuhnya jauh lebih daripada itu. Nah, iman itu tumbuh karena percaya kita kepada firman Tuhan. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Maka gak heran saudara, zaman dulu ayat Alkitab yang Roma, iman timbul dari apa? Pendengaran. Sekarang saudara, zaman dulu itu orang tuh baca, gak ada yang mendengar. Tapi zaman sekarang ayat itu digenapi. Iman itu timbul dari pendengaran. Dia harus dengar, ada audionya. Ya kan? Dulu kan kita cuma baca Alkitab aja, iman timbul dari pendengaran. Ya udah gue dengar, pendeta yang khotbah gue dengar. Itu pemahamannya. Tapi sekarang Alkitab itu Bapak Ibu bisa dengar secara audio yang sudah disiapkan. Amin ya. Nah, iman itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Evaluasi tentang iman kita, sejauh mana iman kita kepada Tuhan, sejauh mana langkah kita di dalam Tuhan. Pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan-jangan hari ini saya khotbah di sini hari. Berapa tahun kemudian anak-anak muda kita, anak-anak kita seperti ya salah satu artis guru sekolah minggu menang Indonesia apa? Bukan Indonesia Idol, apa namanya? Putri Indonesia. Wow, tuh dari temannya si Leni. Waktu dia menang Putri Indonesia, kesaksiannya luar biasa. Saya bisa ini karena pertolongan Tuhan Yesus. Yesusnya disebut. Sekarang udah beda. Sudah pakai taplak meja. Sudah beda lagi. Papanya kesal banget itu. Papanya udah meninggal ya? Enggak, papanya kalau nggak salah itu lumayan pergumulan. Kenapa? Karena kita nggak tahu saudara. Hari ini saudara, saya khotbahkan ini yang dengar kita hari ini semua, yang di online maupun Bapak Ibu sini, ada di semua. Kita nggak tahu. Nah, mari kita baca satu ayat Alkitab. Yohanes sama Petrus ya, itu serem saudara. Orang yang menyangkal Tuhan gak perlu didoakan. Karena dia mempermalukan Tuhan di depan manusia. Dia menyalibkan Tuhan 2 kali. Serem saudara. Dan bahkan di situ dikatakan Petrus apa 1 Yohanes ya.
1 Yohanes, 1-2 Yohanes. Itu merincikan tentang orang-orang yang sudah tinggalkan Tuhan. Itu mereka gelap gulita. Saya merinding, saya baca, waduh, seram juga ya. Nanti baca Bapak Ibu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Baca aja. Nanti Bapak Ibu tahu kenapa saya ini harus gak boleh tinggalkan Tuhan. Kenapa saya gak boleh menyangkal Yesus. Kenapa saya gak boleh tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada resiko yang luar biasa. Seram saudara, saya waktu bacanya. Sama seperti teman-teman kita dari Muslim yang bilang neraka jahanam. Kalau nggak salah ya, ya kan? Neraka jahanam menanti. Nah, waktu baca itu sampai buset deh, ini juga ada di sini, seram. Nah, itu yang pertama. Abraham dibenarkan karena imannya. Lalu berikutnya yang kedua adalah saudara, maksud ayat rujukan yang kedua adalah di Roma pasal yang ke-6 ayat 1-3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Yang kedua adalah bagaimana supaya iman kita tetap kuat, iman kita terpelihara. Bagaimana supaya kita ini menjadi orang Kristen yang tetap terdaftar dalam buku kehidupannya Tuhan. Tuhan sediakan satu sarana yang namanya baptisan air. Amin ya. Semua sudah dibaptis ya. Baptisan air itu ternyata saudara menentukan. Maka orang pikir baptisan itu bisa kadang menyelamatkan dan tidak menyelamatkan. Ada pemahaman teologi dalam hal ini, ada banyak gereja yang memang berbeda. Baptisan itu tidak menentukan keselamatan, tapi di Gereja Betel Indonesia, baptisan itu menentukan keselamatan. Karena terdaftar kitanya di surga atau tidak, terdaftarnya catatnya kita di buku kehidupan atau tidak, itu ketika kita melangkah dengan iman seperti Abraham, menyerahkan diri kita untuk dibaptis dalam nama Yesus. Amin. Itu penting sekali. Maka saya ingin supaya kita semua yang ada punya teman yang belum percaya Tuhan, ajak dia untuk dibaptis. Segera dibaptis. Saya kalau orang mau dibaptis, saya nggak mau tunda-tunda. Kenapa? Saya takut saudara. Saya ada 3 orang ya dari kita udah ikut kelas prabaptis. Ya kan? Hari besoknya kita mau baptis, 1 batal. Dari saya juga. Besok kamu mau baptis, saya konfirmasi. Malamnya saya konfirmasi lagi, besok kita baptis ya. Tolong siapin ini ya. Iya pakai. Pagi-pagi saya bangun, pakai maaf batal. Padahal saya udah booking tempat ya loh. Saya udah booking tempat, pakai maaf batal. Udah mau ngomong. Saya nggak mau. Cepat-cepat dia segera dibaptis. Kalau dia udah terima Tuhan, ikut kelas prabaptis. Maka kelas prabaptis saya nggak terlalu bikin rumit. Yang penting kamu sudah percaya, kamu sudah terima Tuhan, ayo segera. Karena segera itu juga daftarkan nama kamu di buku kehidupan. Nah, waktu Tuhan mencatat kita semua ini dari A sampai kita game over, dari lahir sampai kita meninggal, ada buku di dalam Alkitab Wahyu itu namanya buku kehidupan. Dia mencatat semua kelakuan kita, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Dia catat semua. Ya, dia catat semua. Tapi ada satu buku yang khusus buat orang yang sudah percaya kepada terima Tuhan, itu namanya buku kehidupan kekal. Buku itu dicatat lalu diperhatikan. Waktu kita meninggal, selesai dalam hidup dunia ini, nanti penghakiman dibuka. Namanya siapa? Joni. Apa yang dilakukannya di dunia ini? Dia telah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Dia setia beribadah. Itu ada saudara. Kita pikir nggak ada. Bahkan mungkin kita dosa-dosa kita dulu kita sembunyiin dari istri, dari orang lain nggak tahu, kebuka semua. Maka Alkitab di Wahyu di hadapan Tuhan penghakiman terbuka semua. Amin. Nah untuk itulah saya mengharapkan kepada kita semua supaya kita bagaimana kita evaluasi tentang pertobatan kita.
Maka Alkitab, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan kita sudah dibaptis, oh saya sudah dibaptis, saya sudah terima Tuhan, saya sudah percaya Tuhan, saya sudah selamat, saya nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Yang penting terakhir saya masuk surga, enak bener, ya kan? Kalau begitu mah apa bedanya kita dengan teman-teman kita yang lain? Tunggu dia mati baru kirim doa, ya kan? Nanti kirim doa yang banyak ya, biar gue lewat alam api penyucian. Ya kan, ada api penyucian. Jadi waktu hidupnya dia, semasa hidupnya dia udah percaya Tuhan, dia sudah dibaptis. Tapi hidupnya dia tuh, kalau orang bilang di Manado, orang menikah mabo, orang naik jabatan mabo, apalagi orang syukuran anak lahiran mabo. Sama dia, timur juga sama. Orang Natalan mabo dia. Waduh, di timur sana saudara, saya itu paling sebal kalau udah Natal sama Tahun Baru. Karena kita di timur itu kalau Natal sama Tahun Baru nggak kayak Jakarta saudara. Kita satu budaya namanya cium hidung. Itu khusus di bulan Natal, lu jangan cium dia di bulan-bulan lain loh. Habis lu, bunuh-bunuhan. Itu di khusus bulan Desember, kita ketemu, kenal nggak kenal, pokok kita udah ketemu, bapak lu cium hidung. Nah, saya itu paling sebal sama om saya. Om saya itu saya sebal sama dia. Kenapa? Dia begitu bulan Desember, dia piara kumisnya tebal-tebal, saudara. Saya masih kecil itu, saya kesel sama dia, saudara. Dia tebal-tebal, dia ini saat sentuh begini itu tajam sekali, saudara. Kenapa? Karena itu budaya kita di timur. Kalau semua Natal itu lu siap-siap. Kita masih kecil tuh, saudara. Dia pegang kita ke kepala, dia cium, nusuk. Itu kita di timur, saudara. Tapi itu khusus di bulan Desember, saudara. Bapak Ibu jangan coba-coba di bulan lain. Itu urusannya beda, badara gitu. Jadi itu khusus di bulan Desember. Maka saya di budaya saya di timur sana, kita kayak gitu, saudara. Kenapa? Dia bertobatnya pas di Natal. Waktu Natal, oh dia baik banget. Dia udah singkirin itu laru-laru kalau kita sana. Itu minum-minuman disingkir-singkir. Karena dia mau pergi ke gereja. Habis Natal, ulang lagi. Maka nggak heran di timur sana. Bapak Ibu perhatikan di penjara. Banyak saudara namanya. Namanya siapa? Yohanes, Markus, Lukas, Paulus. Oh itu ada di penjara. Bapak Ibu pikir itu dia habis penginjilan lalu dipenjarakan? Enggak. Dia habis bunuh orang, dia habis mabok dia. Nah, harus kita kerjakan pertobatan kita. Jangan sampai kita sudah dibaptis terima Tuhan, lalu kita ogah-ogah nggak ke gereja, tidak lagi baca Alkitab, tidak berdoa dan lain sebagainya. Tidak, tapi tetap terpelihara. Yang ketiga adalah rujukan Roma pasal 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah membangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Hidup kita ini harus berbuah. Buah apa saja? Ada buah roh. Buah apa? Buah sukacita, buah damai sejahtera. 9 buah roh, salah satunya apa? Masih ingat? Kasih, sukacita, damai sejahtera, lemah lembut. Bukan. Lemah lembut ya. Lemah lembut apalagi? Kesabaran, kesetiaan. Harus buah-buah itu nampak dalam kehidupan kita. Nah itu yang kita evaluasikan. Sejauh mana buah sabar kita. Dia protes sama saya. Pendeta suka kurang gak sabar. Ya kan? Kita harus uji. Harus hasilkan buah sabar. Amin ya. Amin semua. Diomelin, dimakin, sabar. Diludahin, masih sabar. Kalau di timur saudara, di timur itu kita punya istilah begini.
Saya Tuhan bilang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Iya, dia tampar pipi sini. Saya bilang, ini lagi, ditampar lagi, buang. Sudah nggak ada lagi yang saya kasih. Akhirnya saya kasih yang ini. Nah. Ya, saudara. Bahkan Alkitab bilang apa? Kamu saya utus di tengah apa? Seperti domba di tengah serigala. Wow, banyak orang di luar sana siap menerkam kita. Ya kan? Siap menjatuhkan kita, siap mencelakakan kita. Tapi disitulah Tuhan menuntut kita harus berbuah. Amin. Buah dalam pertobatan itu penting. Ya. Jadi ini itulah yang kita evaluasi di awal tahun ini. Mari kita koreksi diri kita. Baik Bapak Ibu, baik saya, baik kita semua ini kita koreksi. Sudah sejauh mana buah kita. Dan bukan hanya buah tentang karakter saja, tapi juga buah bagaimana kita membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Bawa jiwa juga saudara. Tanggung jawab kita. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk mendatangkan jiwa untuk ada penuhi kursi-kursi ini? Sanggup. Tuhan bilang, batu saja saya bisa ubahkan untuk bisa apa? Memuji Tuhan. Apalagi hanya sekedar menghadirkan jiwa. Tapi kenapa Tuhan itu butuh kita ada, ciptakan kita. Salah satu peran kita adalah kita harus pergi dan menghasilkan buah. Karena nanti di surga sana juga nggak ditanyain saudara, tabungan kamu berapa? Kan nggak ditanyain. Istri kamu berapa? Cantik apa enggak? Pacar kamu berapa? Enggak ditanyain itu saudara. Yang ditanyain adalah sejauh mana kita menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Salah satu buah adalah buah kita menghasilkan membawa jiwa buat Tuhan. Amin. Karena itu Matius 28 ayat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ketahuilah aku menyertai. Jadikan semua bangsa murid. Bahwa mereka kenal Tuhan. Bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Kenal. Amin. Yang keempat. 8 menit lah. Terakhir. Roma pasal 9 ayat 14. Seperti ada tertulis. Ayat 1-4 kalau nggak salah. 14. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. 14. 13-14 ini sebenarnya. 13-16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita perhatikan bahwa akan Tuhan itu, dia menjadi Allah yang adil. Karena kita tahu Allah itu Allah yang adil. Tidak berpihak ke kiri atau ke kanan. Tapi pada ayat ini, Tuhan itu mengasihi Yakub dan Tuhan membenci. Wow, perhatikan kan? Bahkan Tuhan gak boleh benci orang. Orang Tuhan sendiri benci no. Ya kan? Tetapi membenci Esau. Aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci. Tahu Yakub sama Esau punya masalahnya apa? Tahu kan anak-anak sekolah minggu, Yakub sama Esau masalahnya apa? Apa? Bubur sumsum. Apa? Manado apa? Renabon. Brenebon. Apa? Nah, gara-gara itu barang. Itu membuat Tuhan itu membenci Yakub, membenci Esau dan mengasihi. Maka saya bilang, Allah itu kemurahan hati Allah adalah berpihak kepada kita. Kenapa Tuhan itu membenci Esau? Karena Esau itu menjadi orang yang menganggap remeh tentang kemurahan Tuhan. Menganggap remeh tentang keselamatan itu. Menganggap remeh tentang hak kesulungan itu. Dia merasa bahwa dia tidak butuh itu hak kesulungan. Yang penting buat dia adalah gua kenyang. Yang penting buat dia adalah hari ini saya terpuaskan. Yang penting buat dia adalah hawa nafsunya yang harus dikenyangkan. Tapi Yakub melihat jauh ke depan. Itulah yang membedakan antara kita yang percaya Tuhan dan orang yang tidak percaya pada Tuhan. Hari ini kita melihat kekristenan itu semakin hari makin ditekan.
tapi Alkitab bilang makin hari makin ditekan, maka dia akan makin hari makin merajalela dan makin berkembang. Untuk itu saudaraku yang saya kasih, Tuhan itu berpihak kepada kita. Dia mengasihi Yakub. Kenapa Yakub? Yakub itu saudara tahu, padahal ini Yakub ini saudara kamu tahu, ini penipu. Ya kan? Penipu. Didukung oleh mamanya. Ya kan? Penipu tuh, menipuin. Tiba-tiba papanya kan udah mau tua, papanya Ishak kan, Ishak tua kan. Lalu pakaian baju, tahu bahwa kakaknya Esau ini berbulu, sedangkan dia nggak berbulu. Akhirnya dia pakaian berbulu. Papanya pegang-pegang. Inikah Esau? Iya, diberkatin. Diberkati, dia terima berkat. Gara-gara Esau tukar hak kesulungannya dengan Brenebon. Nah, saudara yang kasih, itu perhatikan, dia menganggap remeh. Yakub tidak. Yakub ini penipu saudara. Bukan satu kali saudara, dia menipu abangnya ini berkali-kali. Maka kalau baca di Kejadian sampai si Esau itu, Yakub itu disebutnya penipu. Yakub ini penipu. Sampai dia harus Tuhan bergumul dengan Tuhan. Dan dia itu menanyakan begini, dia bergumul dengan Tuhan sampai fajar menyingsing dan dia menang. Akhirnya dia bukan lagi disebut Yakub, tapi dia disebut siapa? Israel. Kenapa disebut Israel? Karena dia bergumul dengan Allah dan dia menang. Kenapa Tuhan itu mengasihi Yakub? Karena Yakub itu bergumul dengan Tuhan. Dia menang dalam hidupnya. Jadi sama dengan kehidupan kita. Kita perlu dengan pergumulan dengan Tuhan. Tapi kita akan menjadi orang yang menang dalam kehidupan. Lalu Yakub yang kedua, dia itu orang yang suka mengampuni. Dia mengampuni kakaknya Esau. Esau datang kepada dia dari sana dengan kebencian. Tapi dia sebelum datang kepada Esau, karena Esau benci kepada dia, dia berdoa dulu. Dia bermohon supaya Tuhan berikan kekuatan. Ketika dia menghadapi, mereka bisa berdamai. Kenapa? Kasih itu mengalahkan segalanya. Oleh karena itu, kita evaluasi bagian yang terakhir adalah bicara tentang bagaimana kita itu harus menghargai kemurahan Tuhan. Ada saatnya kita seperti Nuh, pintunya ditutup. Bahteranya akan ditutup. Satu saat Tuhan juga bilang, kenapa saya itu kenapa terinspirasi buka gereja. Kita buka gereja, hari ini kita mungkin orang perhatikan kita. Satu saat kita nggak tahu keadaan perubahan, keadaan zaman kita nggak tahu gejolaknya bagaimana. Tapi sudah dibuatkan bahwa akan berduyun-duyun orang untuk mencari Tuhan pada akhir zaman. Nah, bahkan rumah Tuhan dikatakan Sion akan menjulang tinggi. Orang akan cari Kristen dan bahkan Indonesia sudah dibuatkan dalam Yesaya. Bahwa ada orang-orang Nebayot, orang-orang Kedar, mereka akan mencari Tuhan di akhir zaman. Amin. Hati Bapa dibuat Tuhan berbalik kepada hati anaknya, hati anak berbalik kepada orang. Amin. Kiranya renungan firman Tuhan di awal tahun ini membekali kita di 2 minggu ini, supaya kita evaluasi diri kita tentang kasih kita, tentang rencana kita, tentang apa lagi? Tentang buah-buah perbuatan baik kita, tentang apa lagi? Tentang pertobatan kita, tentang kehidupan kita sehari-hari, tentang segala sesuatu yang kita persiapkan untuk kita tetap menjadi orang Kristen yang tetap kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan itu di pihak kita. Amin.